Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kembali lagi di Pod Sedikit, podcast asik diskusi intelektual bersama saya, Fadli Hasan. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang sebelumnya itu sudah pernah datang juga. Dan waktu itu kalau tidak salah kita membahas terkait bank sampah dan bagaimana cara penanganan sampah pada waktu itu. Nah, bersama kita di sini di studio kecil kita ada Ibu Ani Sakti Iyek, SSI. Ya. Ya, selamat siang. Selamat siang, selamat datang Ibu yang kedua kalinya di studio kami. Beliau selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong. Iya. Betul ya Ibu ya? Iya. Lumayan panjang juga ini. Iya. Bagaimana kabarnya Ibu? Baik. Baik, puji Tuhan, alhamdulillah baik ya. Waktu pertama itu saya dulu sempat tanya kesan pertama datang ke UNAMIN, sudah dijawab. Sudah. Kesan kedua? Luar biasa. Luar biasa. Tambah bagus. Kayaknya tidak berapa lama deh. Iya. Ya. Nah, hari ini itu kita mau bahas terkait salah satu program ya Ibu ya, dari istilahnya program inovasi ya, program inovasi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong itu terkait optimalisasi sistem informasi ya, sistem pengawasan. Sistem pengawasan pengangkutan sampah. Model telekomunikasi dan informasi atau telematik. Oke, berarti memanfaatkan teknologi. Iya, betul sekali. Iya kan, apa ya, kalau kita mau bilang sekarang ini apa-apa itu harus berhubungan dengan teknologi. Iya. Iya ya, apalagi di era-era saat ini. Nah, makanya itu kita betul-betul bukan dipaksa sih, kita malah menjadi suatu kebiasaan. Harus sudah bisa menyesuaikan diri dengan keadaan ini. Saya tuh kebetulan karena saya juga dosen informatika, kadang juga merasa teknologi ini tuh perkembangannya cepat sekali. Iya, betul. Dan sudah menjadi salah satu kebutuhan pokok kalau menurut saya terkait penggunaan teknologi. Iya, benar. Iya toh, karena gini, pertama kali bangun tidur saja yang dilihat HP. Makanya dari dinas mencoba untuk membuat sebuah program inovasi memanfaatkan teknologi Bu ya. Iya. Ya, oke. Wah, ini luar biasa ini. Ini kalau pemerintah atau dinas terkait sudah membuat inovasi-inovasi semacam ini, kayaknya akan sangat bermanfaat ya. Iya. Akan sangat bermanfaat untuk masyarakat ini tentunya. Iya, benar. Nah, program ini tuh berbicara terkait apa Ibu? Memanfaatkan sistemnya ini di bidang apa seperti itu? Iya, baik. Sebelumnya selamat siang. Selamat siang. Mungkin pemirsa juga di rumah baru dengar ya. Untuk kegiatan ini terkait dengan optimalisasi sistem pengawasan pengangkutan sampah, model telekomunikasi dan informasi. Jadi sistem pengawasan ini dibuat itu terkait atau ditimbulkan karena ada masalah yang terjadi. Iya, betul. Latar belakangnya adalah banyaknya sampah yang kemudian menumpuk di titik-titik lokasi yang kemudian kami dari dinas pun dengan sistem pengawasan kami pengangkutan itu terbatas jumlahnya. Sehingga pengontrolan ataupun dengan medan yang begitu luas di Kabupaten Sorong itu membuat kami dari staf ataupun pengawas lapangan itu tidak selalu setiap hari berada di lapangan. Iya, betul. Untuk melihat mungkin
pengangkutannya, Iya, 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 apakah supir ini dia mengangkut baik atau sesuai ataukah pada jam kerja mereka Iya, 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 iya. lakukan itu atau tidak. Kita Iya, kan iya, tidak iya. tahu karena kita tidak setiap saat harus berada di lapangan. Sistem ini dirancang karena menjawab hal itu. Oke. Jadi sistem ini semacam sistem yang kemudian kita akan buat dalam rangka memudahkan kami Iya, di iya, dinas iya. secara tidak langsung ada di lapangan, tapi Iya. bisa diawasi di Dinas Lingkungan Hidup Oke. By terkait system dengan gitu ya. terkait ini dengan pengangkutan sampah. Oke, ini luar biasa ini. Iya. Ini salah satu inovasi yang kebetulan saya juga salah satu bidangnya itu di teknik informatika. Iya. Ini saya rasa memang ini sangat perlu sih memang untuk dikembangkan begitu sistemnya. Iya. Nah, kalau boleh tahu sistemnya nanti itu dia seperti apa, Ibu? Untuk sistem yang akan dibuat ini. Iya, baik. Sistem ini dia modelnya itu model sistemnya model GPS. Jadi nantinya GPS iya, ya. jadi Oke. dipasangkan pada kendaraan mobil angkutan kami. Aha. Kendaraan-kendaraan ini kemudian akan dipantau pergerakannya, mulai dari parkiran mereka keluar, kemudian arah pengangkutan larinya kemana-mana saja. Itu kita bisa ngawasinya lewat sistem ini. Oke. Nah, apakah ini sudah diterapkan kah atau memang baru mau direncanakan untuk dilakukan? Sistem ini sebenarnya kami baru saja melakukannya. Oke. Dan kemudian kemarin kami sudah sempat meluncing. Oh, sudah sempat launching Iya. terkait sistem ini. Iya. Oke, wah, luar biasa Dan ini. kami juga dalam sistem pengawasannya saya juga rasa agak enak ya, mudah sekali. Jadi memudahkan. Iya, jadi dalam sistem ini kami bekerja sama dengan PT Kreasi Auto Kencana. Oke. Atau yang dikenal dengan Hino. Oke, iya. Hino ya. Jadi programnya itu Hino Connect namanya, yang kemudian kami kolaborasi sehingga penggunaan sistem ini dapat juga digunakan oleh kami di Dinas Lingkungan Hidup. Oke. Berarti sistem ini sudah berjalan. Kalau dari peran masyarakat terkait sistem ini itu seperti apa, Ibu? Maksudnya apa yang masyarakat dapat terkait sistem ini? Oke, kalau sistem ini lebih kepada internal kami Dinas Lingkungan Hidup dalam hal pengawasan. Jadi kami kemarin melalui sistem ini kami sudah inventarisasi titik-titik lokasi di mana kami punya tempat-tempat penitipan kontainer ya, TPS sementara ya. Iya, kami sudah inventarisasi dan itu sudah hampir sekitar 18 titik. Oke. Kemudian yang non TPS juga sudah lumayan banyak yang tidak ada tong-tongnya kami itu. Jadi sistem ini pun nantinya kami akan membagi supir-supir karena kendaraan kami terbatas, sehingga kami membagi mereka di rute-rute mana saja, sehingga kami pun bisa dengan mudah mengawasi pergerakan mereka. Apakah mereka ini kerja ataukah tidak, gitu. Tapi kalau bisa saya agak sedikit memahami terkait sistem ini, masyarakat itu dia karena TPS ini sudah terkontrol melalui sistem, otomatis TPS itu akan selalu bersih. Iya, akan selalu artinya bersih di beberapa periode begitu pasti akan selalu bersih karena yang ngangkut ini kan sudah diawasi melalui sistem yang berbasis GPS tadi ya. Iya, jadi menyangkut ketepatan ya, ketepatan ketika kita kan kita namanya
sampah ini kan istilahnya dia kompleks ya masalahnya. Jadi kalau sistem ini kita bangun dengan cara yang baik, tetapi kalau masyarakatnya pun tidak ini, betul, jadi dia betul. harus saling berkesinambungan lah, artinya harus saling bekerja sama. Cuman di kami di dinas ini sistem yang kemudian kami terapkan ini adalah sistem yang kemudian menurut kami itu membantu kami dalam pengawasan pengangkutan. Jadi untuk rute-rute layanan kami, jadi yang tadi saya sebutkan ada 18 TPS yang kemudian itu sudah menjadi rute wajib yang kemudian kami harus layani melalui aplikasi ataupun sistem ini. Tanpa pengawas di lapangan pun kami cukup di kantor atau di mana saja ya bisa ngawasi melalui HP Android ini. Nah, apa namanya, setelah berjalannya sistem ini kan sudah berjalan berapa lama ini prosesnya ini kurang lebih kami sudah uji cobakan ya mungkin 1 minggu lebih ya. Sudah 1 minggu lebih. Dan dirasakan hasilnya sudah luar biasa begitu, sudah sangat membantu lah ya. Nah, mungkin apa namanya, kendala ataupun hambatan selama proses penerapan sistem ini selama 1 minggu ini yang dirasakan itu seperti apa? Sebenarnya mungkin penyesuaian ya, karena sistem ini kan dia melacak bukan saja posisi kendaraan dia ada di mana, tetapi dia pun juga melacak bagaimana supir ini dia menyetir kendaraan. Kecepatannya terus cara menyetirnya ini bagaimana, apakah jadi dia sudah di dalamnya itu dia sudah kayak memberikan penilaian terhadap supir. Jadi yang selama ini mungkin kami tidak tahu supir ini bawa kendaraan ini baik atau tidak. Melalui sistem ini dia membantu kami untuk menganalisis. Rupanya mungkin pada saat putaran belokan dia punya caranya atau kecepatan itu sudah bisa, semuanya sudah terdeteksi lah. Jadi dia akan memberikan report buat kami. Jadi tinggal kami tahu aja mau tanggal berapa. Ada filter. Jadi kita bisa lihat, ataupun yang setiap hari dia jalan nanti ada notifikasi kalau seandainya supir itu kecepatannya melebihi, kita sudah sistemnya 70. Kalau dia lewat dari itu ada notifikasi pemberitahuan bahwa supir ini dia melewati dengan PB nomor DS-nya. Itu sudah ada pemberitahuan masuk ke kami sebagai pengawas. Ini supirnya ini lagi bawa mobilnya dengan kecepatan tinggi seperti itu. Nah, kalau apa namanya rencana ke depan untuk pengembangan dari sistem ini itu seperti apa, Ibu? Jadi rencananya itu ke depan kalau ini nanti kita komunikasi dengan Kominfo sehingga mungkin dalam hal pengawasannya mungkin dia punya sistemnya ini nanti dia di-upgrade lagi, kemudian dia akan dikonekkan juga dengan kamera gitu supaya kalaupun orang membuang sampah kita bisa tahu, apalagi yang tidak ada yang TPS ini, yang non TPS ini biar kita mengawasi bisa mengawasi, apalagi kita kan di Kabupaten Sorong ini lahannya banyak ya, lahan luas lah, sehingga biasanya ada yang membawa sampah itu dengan mobil-mobil pickup atau trek. Kita kan tidak menuduh ya, tapi kadang-kadang bisa mereka buangnya biasanya jalurnya itu di jalur sepanjang kontainer itu. Jadi biasanya kami juga terbatas tenaga untuk mengangkat. Jadi biasanya kami kalaupun ketemu yang pickup dengan sampah yang memang sangat volumenya sangat besar, biasanya itu mereka harus langsung buang ke TPA. Cuman mungkin Nah, kalau saya mau boleh tanya di luar misalnya sistem yang tadi ini,
Ini kan kalau kita mau bicara soal sampah kan kesadaran masyarakat itu kita butuh sekali ya. Iya, benar. Butuh sekali. Nah, apa langkah yang dilakukan dinas terkait partisipasi masyarakat soal penanganan sampah ini? Ya, baik. Kami punya partisipasi dari kami itu beberapa tahun ini kami kan baru menangani sampah atau bidang pengelolaan sampah ini baru di tahun 2021. Oke, kurang lebih 2 tahun. Iya, kurang lebih 2 tahun. Sehingga untuk sosialisasi kami beberapa kali melakukan sosialisasi terkait dengan bagaimana masyarakat mengarahkan mereka membuang sampah di jalur-jalur yang kemudian kami sudah menaruh tong-tong kami ini. Iya. Kemudian kami nanti ke depan harus memang keluarkan edaran terkait dengan jam buang sampah sehingga kita tahu bahwa sampah ini tidak pernah putus, jadi ada terus. Tetap ada saja terus. Namun kita bisa mengatur sehingga ada jam-jam buang sampah sehingga pada saat diangkat pada waktu siang kan kelihatan ya bersih lah. Nanti kembali sore atau mau gelap sedikit ditaruh supaya paginya itu petugas bisa ngambil lagi. Nah, itu yang harus. Dan pengawasannya itu melalui sistem yang tadi. Wah, ini sudah sangat luar biasa ini karena edukasi ke masyarakatnya sudah jalan, terus kemudian sistem pengawasan pengambilan sampahnya juga sudah menggunakan memanfaatkan teknologi di sana. Harapan kedepannya Ibu terkait sampah ini kira-kira? Harapan kedepannya sih kami tetap berupaya ya karena memang menumbuhkan kesadaran masyarakat itu memang bukan membalik telapak tangan saja, tapi memang butuh waktu. Tapi saya rasa bahwa tidak ada yang mustahil ya. Pasti lama kelamaan masyarakat tadi akan merasa akan sadar juga bahwa memang penting kita minimal kalaupun kita belum bisa pilah, minimal kita bisa buang pada tempatnya lah. Betul. Itu kan memang sampah ini sudah dari dulu ya Ibu ya? Iya. Dari dulu, maksudnya kesadaran masyarakat sangat diperlukan, terus kemudian perhatian pemerintah, sampai ke pemanfaatan teknologi. Nah, kira-kira kalau misalnya bicara soal regulasi, apakah kita butuh semacam semacam punishment mungkin Ibu ya? Iya terkait sih, yang melanggar. Kira-kira harus aturannya tegas. Itu maksudnya saya itu. Kira-kira kalau menurut Ibu soal itu diterapkan? Iya, sebenarnya bagus ya. Itu untuk jangka, sebenarnya kalau kita aturannya itu sebenarnya sudah ada toh, artinya ini cuma bagaimana untuk kita penegasan di lapangan. Karena memang saya rasa bahwa luasan kita punya daerah ini apalagi di Kabupaten Sorong besar sekali. Iya, besar, kemudian jangkauannya luas sekali. Sehingga kalaupun hanya dengan keterbatasan tenaga keterbatasan tenaga sehingga penerapan ini mungkin belum maksimal. Mungkin kalau dari saya sih Bu, sedikit informasi, kita di Universitas Muhammadiyah Sorong atau di UNAMIN ini ada salah satu jurusan yang bisa kemungkinan nanti bisa diadakan kerjasama itu dengan program studi teknik lingkungan. Jadi sampai ini kan berhubungan dengan lingkungan, pencemaran dan segala macam. Mungkin kita bisa berdiskusi lebih panjang lagi nanti. Ya, maksudnya gagasan-gagasan apa yang bisa kita buat untuk mengatasi pencemaran lingkungan ini, terutama di sampah tadi. Iya, benar. Bisa ya? Bisa. Nanti kita coba koordinasikan dengan teman-teman di di program studi teknik lingkungan. Oke, terkait programnya Ibu, apa mungkin masih mau ada yang disampaikan ke pemirsa atau teman-teman kita?
Untuk sistem ini kami memang sistem ini baru pertama kali kami buat dan terapkan di Dinas Lingkungan Hidup. Dalam penerapannya pasti ada kendala. Iya, pasti ada kendala. Hambatannya pasti ada lah ya. Pasti juga ada kekurangannya juga. Tapi dengan inovasi ini kita berharap ini bisa memperbaiki kinerja kita di dalam dalam hal dalam hal peningkatan pengangkutan sampah ya. Ya, saya rasa seperti itu. Mungkin sih. Itu ya. Saya sangat kalau saya diri pribadi sih merasa memberikan apresiasi yang luar biasa ya. Karena program inovasi yang semacam ini sebenarnya yang dibutuhkan kita sebagai masyarakat gitu untuk menjawab menjawab permasalahan terkait sampah ini. Karena dari dulu itu ya salah satu masalah terkait banjir dan segala macam salah satunya kan penyebabnya dari sampah ini gitu loh. Benar. Nah, dengan adanya program ini ya kita berharap bisa sedikit mengurangi sedikit mengurangi tumpukan-tumpukan yang misalnya yang ada di jalan yang bisa mencemari udara dan segala macam, dan semoga kedepannya bisa dikembangkan lebih baik lagi. Siap ya. Amin. Mungkin jadi ada satu pertanyaan yang selama ini ketika ada narasumber mungkin saya akan menanyakan pertanyaan yang sama lagi. Dan ini kayaknya pertanyaan yang akan diulang karena sebelumnya itu kan sudah pernah tuh. Nah, saya ulang lagi pertanyaannya nih. Satu kata untuk Unamin. The best. Luar biasa. Oke, baik teman-teman. Itulah tadi diskusi kita bersama Ibu Ani Sakti Iyek dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong. Kita tadi sempat berdiskusi tentang salah satu program inovasi yang dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Sorong, dan saya harap ini bisa berjalan dan mungkin bisa memberikan manfaat teman-teman yang ada di kabupaten sana, sehingga permasalahan sampah itu bisa diselesaikan. Mungkin begitu. Terima kasih banyak Ibu Ani sudah datang di studio kecil kami. Terima kasih. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa memberikan manfaat bagi orang banyak. Amin. Terima kasih banyak Ibu Ani. Baik teman-teman, itulah tadi diskusi kita. Jangan lupa untuk like and subscribe semua sosial media yang dipunyai oleh Unamin Official. Sampai jumpa di next episode. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.